Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon mulai berani unjuk gigi. Ia mulai terang-terangan melakukan kritik-kritik yang tajam dengan melontarkan gagasan-gagasan yang berani untuk membuka persoalan-persoalan di internal PDIP yang menurut pengamatannya ia melihat persoalan itu terkait dengan kepemimpinan di dalam tubuh PDIP sendiri. Karena itu kritiknya diarahkan untuk meminta Hasto Kristianto, sang sekjen yang telah ditersangkakan oleh KPK, dan bahkan pucuk pimpinan yaitu sang ketua umum Megawati Soekarno Putri untuk segera meletakkan jabatan alias mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai sekjen dan sebagai ketua umum. Bagaimana kita hendak mempertajam apa yang disampaikan oleh seorang Effendi Simbolon yang berani terang-terangan memberikan kritiknya yang tajam kepada kinerja kepemimpinan di dalam tubuh PDIP, dan apakah kritik ini bisa menjadi bagian dari reformasi internal yang serius yang harus dilakukan oleh PDIP sebagai bagian dari upaya menyelamatkan partai ini dari lubang hitam kematiannya. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Effendi Simbolon kita tahu adalah salah satu politisi yang dipecat atau diberhentikan dari keanggotaannya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia satu rombongan bersama dengan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Dan banyak politisi yang lain yang dianggap balelo, yang dianggap telah menunjukkan sikap tidak loyal pada kepentingan-kepentingan partai. Ia kemudian menceritakan dalam beberapa hal yang terkait mengapa ia dipecat atau diberhentikan dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Salah satunya karena ia dikatakan bertemu dengan Jokowi dan bukan bertemu dengan Prabowo. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Jokowi justru dianggap sebagai blunder yang membuat ia dianggap bersalah dan menciderai posisi PDIP yang sudah menempatkan Jokowi dan keluarganya itu sebagai aktor yang bermasalah dan bahkan diposisikan sebagai musuh bersama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang ada kelucuan teman-teman bahwa PDIP sebagai partai yang membesarkan Jokowi, pada akhirnya justru partai ini yang kemudian menempatkan Jokowi sebagai musuh bersama. Nah, ketika Effendi Simbolon kemudian dalam pengamatan partai itu terlihat bersama-sama dan bertemu dengan Jokowi, itu dianggap sebagai salah satu indikasi bahwa pelanggaran berat telah dilakukan oleh Effendi Simbolon sehingga Effendi Simbolon kemudian dipecat dan atau diberhentikan dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Tentu sangat disayangkan bahwa PDIP sebagai partai kader yang membesarkan banyak orang yang punya karir politik yang sangat moncer, tetapi pada akhirnya PDIP justru yang membuang mereka semua dianggap sebagai sumber masalah dalam kepentingan-kepentingan partai ini. Nah, teman-teman, terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon yang sangat kritis terhadap mantan atau bekas partainya, memang banyak orang bisa memberikan analisis yang tajam. Kita bisa sepakat dengan beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Effendi Simbolon sudah tidak punya hak untuk berbicara tentang PDIP atau berbicara dalam kapasitas apa ketika ia menyebut-nyebut nama PDIP, bahkan meminta Hasto sebagai sekjen yang sudah menjadi tersangka, dan bahkan meminta sang ketua umum Megawati untuk mengakhiri jabatannya atau meletakkan jabatannya atau mengundurkan diri kalau dianggap atau mau dianggap sebagai tokoh-tokoh yang
berkesatria atau punya posisi sebagai seorang yang akan dihormati ketika pilihan itu dilakukan secara sadar. Tetapi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Effendi punya logika tersendiri. Terlepas bahwa ia mungkin adalah orang yang sakit hati dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDIP yang dianggap itu sebuah sikap yang sangat arogan dan berlebihan, bahkan sangat menekankan dan menunjukkan posisi Hasto sebagai sekjen yang sangat powerful dan berkuasa penuh untuk mengendalikan roda perjalanan dari PDIP sendiri. Tetapi teman-teman, kita tetap dapat memberikan sikap simpati dan apresiasi bahwa reformasi di dalam tubuh PDIP sudah bukan menjadi barang yang harus ditunda-tunda. Sudah waktunya PDIP melakukan reformasi yang serius. Oleh karena kalau kita ikuti perkembangan PDIP pada hari-hari ini, sulit rasanya untuk kita tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon, bahwa problem terbesar PDIP sekarang ini adalah ketika PDIP tidak mampu untuk menempatkan dirinya secara baik ketika realitas politik kita sudah berubah dan sudah berganti. Posisi PDIP semakin sulit ketika mereka menolak secara tegas, bahkan memposisikan Gibran itu sebagai sumber masalah. Dan karena itu Gibran yang hari ini karirnya sangat moncer sebagai wakil presiden itu kemudian dipecat dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Ini sebuah upaya yang sadar, yang kalau dibaca dalam kalkulasi politik ini sama dengan sikap yang mau diperlihatkan oleh PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa PDIP sedang mempermalukan kedudukan seorang presiden yang baru yang sekarang memimpin, yaitu Prabowo Subianto, di mana muka dan wajah dari seorang Prabowo kalau wakilnya saja dipertanyakan legalitasnya, padahal pemilu sudah menempatkan Prabowo dan Gibran adalah satu paket dan bersama-sama dalam kontestasi bahkan pemilu ketika berjalan kampanye-kampanye di mana 3 kontestan maju bersama-sama. Kalau persoalannya hari ini masih dipertanyakan soal status seorang Gibran, rasanya ini sesuatu yang tidak lucu. Ini sesuatu yang sangat mempermalukan terkait dengan sepak terjang politik yang dipertontonkan oleh PDIP dan para elit PDIP sendiri. Dan itu sama dengan mempermalukan wajah seorang Prabowo Subianto. Karena itu sulit rasanya PDIP untuk bersinergi dengan pemerintahan Prabowo Gibran ketika PDIP terang-terangan memposisikan Gibran itu sebagai sumber masalah dan tidak pernah mengakui kedudukan Gibran sebagai seorang wakil presiden yang real hari ini adalah pemimpin bersama Prabowo Subianto sebagai RI 1 dan RI 2. Nah, disinilah teman-teman, catatan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon ini memberikan sebuah cara berpikir yang sangat konstruktif sekaligus kritis untuk menolong PDIP menata diri kalau ia ingin melakukan upaya penyelamatan bagi masa depan partai ini. Kalau partai ini ingin tetap melihat hari yang baik dan tetap dilihat sebagai bagian dari demokrasi kita yang ditopang oleh partai-partai politik yang sehat, maka PDIP harus melakukan reformasi yang serius. Dan salah satu kunci penting yang dikatakan oleh seorang Effendi Simbolon adalah ketika reformasi itu dengan meminta secara tegas bahwa Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP dan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP yang sudah ditersangkakan bersama-sama kesatria untuk meletakkan jabatannya dan mengundurkan diri dari jabatannya. Karena itu Rakornas atau Kongres PDIP yang akan berlangsung pada 2025 mendatang itu salah satunya adalah melakukan reformasi dalam tubuh partai ini, kepemimpinan partai ini, agar penyelamatan-penyelamatan yang konstruktif bisa menolong PDIP sebagai salah satu aset bangsa yang turut serta dalam pergulatan demokrasi kita yang semakin baik ke depan. Inilah catatan apresiasi saya terkait dengan permintaan seorang Effendi Simbolon agar Megawati dan Hasto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDIP.
Luar biasa Bang Effendi Simbolon.